Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Yuda Pratama, NIM 20107011149 dari kelas B2 Prodi Hukum, guna memenuhi tugas atau UTS dari matkul Hukum Perjanjian Internasional. Narasi hukum internasional yang berhubungan dengan pertemuan G20 dengan ranah multilateral. G20 merupakan forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dari Uni Eropa. G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% perekonomian dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Indonesia, dan masih banyak lagi beberapa negara yang ikut dalam G20. Pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang mengemukakan saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara yang dihadapi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Tujuan didirikannya G20 adalah memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Awalnya, G20 merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, kini telah berkembang dengan pembahasan di berbagai bidang pembangunan. Peran nyata G20 dalam penanganan krisis keuangan global. Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menganalisis paket stimulasi fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF serta berbagai development bank utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. Kebijakan pajak G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS, keluaran OECD yang kemudian difinalisasikan pada 2015. Melalui BEPS saat itu 139 negara dan yurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Selain itu, G20 berperan dalam isu internasional lainnya termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016 diterapkan prinsip-prinsip kolektif teraktif investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di 2015 dan The 2030 Agenda for Sustainable Development. Indonesia memegang presidensi G20. Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota yang berganti setiap tahun. Sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia akan memegang presidensi G20 pada 2022. Dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021 dengan tujuan memperkuat lingkungan kemitraan, mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat.
membahas bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi, terutama negara berkembang, dari efek limpahan atau spillover exit policy yang ditetapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya atau umumnya negara yang maju. Manfaat bagi Indonesia, presidensi G20 membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat mempresentasikan negara berkembang lainnya. Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi atau kurang lebih 20 tahun sekali, dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas perekonomian maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Indonesia dapat mengorkestrasi global pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20. Membuat Indonesia menjadi satu perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Sekian presentasi atau narasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.